Assalamualaikum Sobat MG. Jumpa lagi dengan Maya Wagi di channel saya yang kali ini masih ditemani Kak Husnulia Rosita, Associate Counselor and Trainer di Rumah Psikologi Surakarta dan beberapa instansi. Jadi Kak Ros ini sering rekrutmen wawancara calon para karyawan. Nah, jadi Kak Ros mau ngasih bocoran nih, dalam video sebelumnya udah dikasih tips tentang mempersiapkan gimana caranya melamar kerja, seperti menyiapkan CV dan sebagainya. Dan dalam video sebelumnya juga udah kasih tips ketika dipanggil buat interview wawancara kerja. Nah, sekarang masih tentang interview ya Kak Ros ya. Aduh belibet. Nah, pada saat interview itu apa aja sih yang perlu kita lakukan, tips-tipsnya biar bisa diterima kerja? Gimana Kak Ros? Baik, nah ketika teman-teman menghadapi seorang HRD atau rekrutmen, teman-teman usahakan untuk tetap tenang ya. Tetap tenang. Ya, jangan panik, atau biasanya ketika kita panik itu malah biasanya kita pengen ke belakang atau keluar. Iya banget. Atau keluar keringat dingin, atau justru biasanya ketika kita terlalu grogi, kita nggak bisa mengeluarkan kata-kata, kita nggak bisa menjawab pertanyaan itu dengan baik, padahal sebelumnya mungkin lancar ya. Sebelumnya lancar, ataupun persiapan lancar banget nih, ketika ditanya ini jawabannya ini. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana tipsnya? Yang pertama adalah perhatikan posisi duduk teman-teman. Perhatikan posisi duduk. Nah, gimana nih? Jangan teman-teman ketika misalnya nih di kursi ada sandaran, teman-teman jangan seperti ini. Bikin ilfil ya. Iya, bikin ilfil atau seperti ini. Itu so asik. Iya, atau mungkin seperti ini. Kakinya agak ke atas banget. Agak ke atas banget, jangan sampai jadi kayak duduk ini. Duduk tegap aja sewajarnya, tapi juga jangan terlalu kelihatan tegang. Kayak gitu. Cara biar nggak tegangnya gimana? Cara biar nggak terlalu tegang, biasanya ini teman-teman ambil nafas pelan-pelan. Kayak relaksasi sebentar kayak gitu. Jadi kita relaksasi, kemudian kita ya udah duduk biasa aja. Tanamkan kepada diri sendiri, kita kayak semacam self talk, tapi cukup dibatin aja ya, nggak usah sugesti gitu ya. Kayak sugesti dalam diri bahwa aku bisa, atau aku tenang, ini hanya wawancara. Seperti itu. Kemudian setelah teman-teman bisa mengkondisikan diri untuk tenang, yang selanjutnya adalah, nah, mohon apa ya? Tadi sebelum duduk ya, misalnya HRD-nya belum persilahkan duduk, nah teman-teman minta izin, atau biasanya HRD-nya langsung silahkan duduk. Nah, itu kalau belum jangan diri doang, tapi minta izin. Iya, minta izin. Maaf, saya boleh duduk gitu ya. Kemudian setelah duduk rapi, nah teman-teman kasih senyum tuh, atau kasih sapaan kepada pihak yang akan wawancara kita. Contohnya nih, duduk, kemudian selamat pagi Bu, atau mungkin assalamualaikum, seperti itu gitu. Jadi nanti biar first impressionnya dari pihak HRD itu bagus ke kita kayak gitu. Terus yang selanjutnya adalah biasanya nanti akan ada kayak cross check CV kita. Bener apa enggak gitu ya? Bener apa enggak? Nanti yang datang joki gitu ya. Iya. Jangan-jangan yang datang joki, atau misalnya nih kita masang foto kita 10 tahun yang lalu. Iya, pas lulus SMA sekarang udah 30 tahun. Atau 5 tahun yang lalu. Jadinya mungkin wajahnya agak beda ketika misalnya nih di foto sama kita beda nih. Usahakan jangan sampai beda sih. Jadi biar foto terbaru ya. Foto terbaru biar HRD-nya juga nggak ilfil. Biasanya itu bisa kayak nimbulin ilfil, atau malah ini kok orang biasanya kok fotonya beda banget sih kayak gitu. Terus yang selanjutnya adalah teman-teman juga harus fokus. Jadi misalnya nih, jangan sampai ketika kita ditanya apa, jawabannya lain kayak gitu. Terus kayak apa ya tadi ya gitu ya. Overthinkingnya jalan. Jangan sampai maaf gimana ya Bu. Nah, jangan sampai seperti itu kayak gitu ya. Usahakan untuk fokus. Jadi fokus itu mata kita fokus, hati kita fokus, pikiran kita fokus berada di situ. Kayak gitu. Jangan terus gini juga, jangan sampai ketika kita jawab pertanyaan dari pihak HRD itu mata kita jelalatan. Kayak mikir, apa ya gitu ya. Kita jangan terlalu kelihatan kayak mikir banget, atau sebaliknya kita nunduk. Kita jangan kalau jawab pertanyaannya, kita jangan terus nunduk ya. Dan suaranya tuh pelan banget ya. Saya pernah dapet yang kayak gitu juga. Iya, jangan sampai, karena apa? Saking pemalunya ya. Iya, karena itu kayak nggak ngehargain orang kayak gitu.
usahakan untuk menatap kayak gitu, tapi juga jangan melotot. Jadi menatap dengan ya biasa aja gitu. Biasa aja kayak gitu. Terus usahakan intonasinya juga yang tepat dan gunakan kalimat seefektif mungkin kayak gitu. Jangan malah curhat ke HRD-nya. Jangan malah curhat ke HRD-nya. Misalnya ada pertanyaan seperti ini. Misalnya teman-teman sudah punya pengalaman kerja ya. Udah ada pengalaman kerja, terus ditanya, kenapa alasannya resign dari perusahaan sebelumnya kayak gitu. Biasanya kan kalau itu pasti ditanya, bisa dibilang pasti ya. Itu usahakan untuk jawab selengkap mungkin, sedetail mungkin kayak gitu ya. Dan usahakan juga jangan jawabnya itu karena misalnya jangan jelek-jelekin juga, jangan jelek-jelekin perusahaan sebelumnya, karena ketika teman-teman menjelekkan tempat kerja yang dulu, itu sama dengan teman-teman tuh membuka aib diri teman-teman sendiri gitu ya. Usahakan teman-teman tetap profesional, menjaga nama baik perusahaan yang dulu gitu. Jadi mungkin disiapkan dulu dari rumah ya jawabannya ya. Iya, disiapkan dulu dari rumah. Terus misalnya nih, ketika ada pertanyaan berapa ekspektasi gaji yang kamu inginkan di perusahaan ini, biasanya kan ada ya ekspektasi gaji itu berapa. Nah, usahakan teman-teman itu kepo dulu nih kisaran gaji di sana. Jangan sampai kita itu terlalu pede, misalnya kita minta 20 juta padahal gaji di sana itu rata-rata bisa untuk posisi yang teman-teman lamar itu 2 sampai 5 juta gitu ya Kak. Kayak gitu. Terus habis itu juga teman-teman rasional, misalnya nih ketika ada pertanyaan lanjutan lagi, kenapa menginginkan gaji segitu? Nah, usahakan jawabnya itu yang bagus kayak gitulah. Contohnya seperti ini, misalnya nih. Ayo dicatat. Contoh dari Kak Ros dicatat. Mengapa Anda menginginkan gaji 3 juta? Padahal kan di sini UMR di sini kan rata-rata 1,9 atau 2 juta kayak gitu ya. Anda pengalaman kerjanya belum banyak seperti itu misalnya ya. Anda pengalaman kerja kok saya lihat baru 1 atau 2 tahun. Ini kita bicara Solo ya kira-kira. Solo ya, contoh Solo. kasus. Iya, Solo. Terus habis itu usahakan baik Bu, memang saya baru bekerja, punya pengalaman kerja selama 2 tahun dan memang UMR di sini rata-rata 1,9 sampai 2,1 juta. Tapi dengan 3 juta itu saya akan bekerja dengan sebaik mungkin dan saya akan menginvestasikan sebagian uang saya untuk mengupgrade diri saya agar saya meningkat dalam skill gitu. Jadi kan kayak pelatihan juga, jangan bosan mengasah kompetensi diri gitu ya. Jadi kalau kita memberikan jawaban beserta solusi itu lebih akan membuat HRD itu berarti masuk akal juga kayak gitu. Bisa walaupun juga, di ACC ya belum tentu sih. Iya, itu tergantung user sih biasanya kalau masalah gaji kayak gitu. Itu sih Kak. Oke. Jadi kita udah siap nih kalau misalnya pas wawancara apa aja yang perlu dilakukan. Oh ya, terus gini, kalau misalnya ditanya gaji itu bisa kan kebanyakan orang nih pada jawabnya gini, ya saya ikut aja deh Pak, di sini berapa gitu. Itu bagus apa enggak? Enggak bagus. Jangan lagi ada yang jawab kayak gitu ya, kayak pasrah banget. Iya. Karena apa? Karena kalau kita jawab terserah Bapak atau ngikut aja yang ada di sini, berarti kelihatan banget dong kita amat sangat membutuhkan pekerjaan itu, yang pertama. Yang kedua, kita nggak punya nilai lebih yang bisa untuk perusahaan itu mengakui kinerja kita. Gitu. Jadi memang sebaiknya dijawab aja rasional. Kalau misalnya emang ikut aja nanti dikasih cuma 200.000 gitu kan, apa nggak nangis gitu atau ya? Cuma 300.000 atau itu masih ada gitu. Itu masih ada. Iya, benar-benar. Ya mungkin ini juga ya, bekerja itu kan kayak nyari pengalaman, tapi kan pasti butuh transport, butuh makan. Nggak dibungkiri sih, salary itu sangat penting ya buat orang yang cari kerja, dan jangan hanya ketika misalnya nih, apa tujuan Anda melamar di sini, jangan cari ilmu. Cari ilmu. Banyak banget yang cari pengalaman. Gitu. Nah, itu ngelamar kerja apa magang? Itu jawaban yang kalau menurut saya nonsens ya. Lebih baik dihindari 2 jawaban itu. Pasti nggak mungkin dong kita ngelamar kerja nggak cari duit, nggak mungkin dong kita di pekerjaan baru kita nyari ilmu mah sudah lewat ya waktu sekolah SMA. Justru di pekerjaan itu adalah sebaiknya teman-teman ini menerapkan ilmu yang sudah
dapatkan ketika di bangku kuliah. Kemudian teman-teman juga berusaha untuk meningkatkan skill kayak gitu. Nah, ini omongan dari HRD-nya langsung. HRD-nya juga tahu kalau yang lamar itu nyarinya duit. Walaupun iya nyari ilmu, nyari pengalaman itu juga jadi sepaket gitu ya. Nah, jadi gimana? Masih ragu-ragu nggak kalau dipanggil buat wawancara kerja? Semoga videonya bermanfaat ya. Nanti kita masih ketemu sama Kak Ros lagi. Kak Ros masih di sini di video selanjutnya. Kita masih mau berbicara lagi tentang gimana caranya kalau pertama kali masuk sebagai karyawan baru. Apa aja tips-tipsnya biar kita bisa punya banyak teman gitu ya. Penasaran? Nonton video selanjutnya ya. Jangan lupa buat klik like, share, dan komentar di kolom komentar pengalamanmu tentang melamar kerja atau interview. Mungkin ada pengalaman lucu yang mungkin jatuh cinta sama HRD-nya. Nah, jangan lupa juga buat subscribe channel Maya Wagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.